kami dari kelompok novel populer tahun 2017. Saya Siti Syaraini, NPM 009. Di sini saya akan sedikit mereview mengenai salah satu novel populer tahun 2017, yaitu novel Bintang. Novel Bintang ditulis oleh Terelie tahun 2017 dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama dengan 329 halaman. Mungkin tak asing lagi bagi pecinta karya Terelie, karena novel Bintang ini merupakan novel keempat dari serial Bumi. Novel ini bertemakan persahabatan dan perjalanan antara Raib, Sally, dan dengan tema persahabatan dan perjalanan. Di sini Sally, Raib, dan Ali melakukan sebuah perjalanan menuju dunia paralel dengan mengemban satu misi, dan pada akhirnya mereka semua berhasil menuntaskan misi tersebut. Walaupun di akhir cerita memang mereka dirundung oleh pilihan yang sangat sulit, atau bisa dikatakan pilihan yang mereka pun takut untuk mengambil pilihan tersebut. Novel ini memiliki alur campuran, dan ketika dilihat-lihat memang jarang sekali karya Terelie yang bersih dari peristiwa flashback. Begitupun dengan bahasa yang digunakan, sangat mudah dimengerti oleh pembaca, sehingga kita sebagai pembaca dengan mudahnya dibawa ke dunia fantasi yang penulis sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mera Aulia, NPM 1801111190012. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu novel sastra populer yang berjudul Catatan Juang karya Fiersa Besari. Novel ini menceritakan tentang tokoh utama yang bernama Suar yang menemukan salah satu buku catatan harian dari seseorang, yaitu Juang, yang setelah dia membacanya ternyata kehidupannya tidak jauh berbeda dengan kehidupan yang ditulis dalam catatan harian Juang tersebut. Tema dari novel tersebut adalah bercerita tentang lika-liku kehidupan dan bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Juga bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi sebelumnya. Salah satu kutipannya itu, jadilah sebaik-baiknya penyimak, dunia yang terus bergerak hanya akan bisa diobservasi setelah kita berhenti membanggakan diri sendiri. Fiersa Besari, halaman 20. Lalu yang kedua ada tokoh utama di sini ada Kasuari atau Suar. Dia merupakan karakter yang baik hati, pintar, pekerja keras, semangatnya tinggi, sangat menyayangi kedua orang tuanya, wanita yang tangguh dan kuat. Salah satu kutipannya adalah, gadis itu menyandarkan kepala di jendela, merasakan mesin mobil tua yang membawanya pulang dari kantor, meninggalkan setumpuk pekerjaan yang belum juga ia bereskan. Lalu yang ketiga ada latar di sini ada latar waktu, tempat, dan suasana. Namun saya akan membacakan salah satu kutipan dari latar tempat. Albi membawa mobil menjauhi stasiun. Fiersa Besari, halaman 98. Lalu di sini ada alur yang digunakan dalam novel tersebut adalah alur campuran. Saya akan membacakan salah satu kutipannya. Aku bahagia karena masa kecilku dihiasi berbagai permainan yang melibatkan aktivitas fisik. Dulu sebelum azan maghrib berkumandang, pantang bagiku untuk pulang. Fiersa Besari, halaman 14. Lalu sudut pandang yang digunakan dalam novel tersebut adalah menggunakan sudut pandang orang ketiga. Salah satu kutipannya adalah, Suar duduk di bagian paling belakang mobil angkutan umum. Fiersa Besari, halaman 2. Lalu yang terakhir ada bahasa yang digunakan dalam novel Fiersa Besari ini adalah bahasa sehari-hari yang dapat dengan mudah kita pahami. Salah satunya yaitu, itu lagi, dari pertama kali kamu kerja di sini, kamu cerita soal kepengen jadi sineas. Kamu udah enak-enak di sini. Halaman 80 Fiersa Besari. Sekian. Perkenalkan, nama saya Saila Diakta Fitri, NPM 0011. Saya di sini akan menjelaskan tentang novel yang berjudul Diri J. Novel ini diterbitkan pada tahun 2017 dan ditulis oleh penulis yang bernama Idea Vina. Novel ini bertemakan tentang percintaan atau perjalanan cinta. Tokoh yang ada di novel ini, tokoh utama adalah Ryan, tokoh utama yang kedua adalah Jingga. Alur yang diceritakan di novel ini memiliki alur maju karena menceritakan proses awal di mana jalinan cinta Ryan bersama Jingga dimulai sampai akhir.
Latar memiliki latar tempat, waktu, suasana yang sangat jelas. Sudut pandang di novel ini memiliki sudut pandang orang ketiga, karena di sini Ryan diceritakan bukan Ryan sebagai aku. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari, yaitu bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Tetapi pada awal-awal bab novel ini memakai bahasa Inggris, mungkin sebagai bahasa gaul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pika Siti Durjana. Di sini saya akan menjelaskan unsur intrinsik dari novel yang berjudul Satu Ruang karya Akesa Aninda. Setelah saya membaca novel ini memiliki tema yaitu percintaan. Di sini mengambil kutipan halaman 142, yaitu kenapa penyesalan itu selalu menyisakan sesuatu yang kayaknya besar banget mengganjal di dalam rongga dada ya mas. Yang kedua yaitu tokoh. Di sini saya mengambil dua tokoh yaitu Satria dan Kinan. Dalam tokoh Satria saya mengambil kutipan nomor 3 yaitu halaman 49. Satria itu orangnya merendah, yaitu kutipannya, kalau Kinan ngerasa canggung nggak apa-apa kok kalau kamu nggak mau. Yang ketiga yaitu ada latarnya meliputi latar tempat, waktu, dan suasana. Di sini saya mengambil kutipan nomor 2 yaitu halaman 17. Kutipannya, nggak mau nyetir malam-malam ya, kata Mas Indra, lo aja yang nganterin gue. Latar di sini merupakan latar waktu, yaitu pada malam hari. Keempat, ada alur. Alur dalam novel ini merupakan alur campuran, di mana tokoh utama Satria dan Kinan itu menceritakan masa sekarang, kemudian flashback ke masa lalunya, kemudian kembali ke masa sekarang juga. Saya mengambil kutipan nomor 3 yaitu halaman 87. Sampai suatu hari, 8 Juni 2015, Prana mendadak dipanggil Tuhan. Dengan sangat mendadak, bahkan Prana tidak sempat berpamitan. Cara terburuk kehilangan seseorang adalah ketika mereka pergi secara mendadak. Dalam kutipan ini menceritakan lagi ke masa lalu, di mana Prana, mantan kekasihnya Kinan, pergi dipanggil Tuhan secara mendadak. Selanjutnya, sudut pandang. Pada novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Saya mengambil kutipan nomor 3 yaitu mendengarkan cerita Kinan, Satria jadi bermimpi bukti bahwa hidup itu nggak sempurna, bahwa keunikan itu kadang juga merupakan cobaan tersendiri buat orang lain. Halaman 68. Yang terakhir yaitu bahasa. Pada novel ini bahasa yang digunakan yaitu bahasa sehari-hari, serta sering menggunakan bahasa muda di Jakarta dan bahasa asing. Saya mengambil kutipan nomor 3 yaitu You Will Know Kinan, halaman 62. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Nama saya Aprilia Nurilmi, NPM 1810111900013. Di sini saya akan menjelaskan tentang novel yang saya baca. Judulnya tuh Nerd versus Troublemaker karya Putri Kusuma. Dalam novel ini tuh temanya menurut saya tema yang cukup lumrah, yaitu tentang percintaan anak SMA. Tapi penulis bisa menceritakannya itu secara menarik ya. Contohnya tuh dari si tokoh utamanya tuh, si tokoh utama laki-laki menyukai, secara tidak sengaja menyukai tokoh utama perempuan. Begitupun sebaliknya, tokoh utama perempuan yang tidak sadarkan perasaannya. Terus kalau dari tokohnya sendiri, di sini saya mengambil tokoh utama laki-laki. Contoh kutipannya tuh ada ini. Gue penasaran banget sama si cupu satu itu. Kalau dari wajah, dia sebetulnya gak cocok jadi anak pembantu. Nah itu tuh secara tidak langsung menunjukkan kalau sosok tokoh utama laki-laki tuh penasaran akan Iriana. Terus kalau dari latarnya sendiri, dari latar waktu dan latar tempatnya tuh menurut saya penulis menceritakan secara gamblang. Contohnya itu seperti ini. Selamat sore dan selamat datang dan selamat sore, sapa para karyawan kafe. Itu tuh kalau dari latar waktunya tuh sore hari, soalnya ada selamat sore. Dan kalau dari latar tempatnya tuh sapa para karyawan kafe. Nah itu tuh dari kafenya itu udah menunjukkan tempat. Terus kalau dari alurnya tuh alur maju dan alur mundur diceritain itu. Kalau contoh dari alur majunya itu ini, sudah hampir 1 bulan Anta mengganggu Iriana. Sudah hampir 1 bulan, berarti tuh
alurnya tuh berjalan, jadi artinya tuh maju menurut saya. Terus kalau dari sudut pandangnya sendiri, ini tuh sudut pandang orang pertama utama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau dari sudut pandang orang pertamanya itu menurut kan, jadi di novelnya itu ada saatnya penulis bercerita sebagai Riana, bercerita sebagai Anta, dan bercerita sebagai dia sendiri, sebagai penulis itu sendiri. Nah, menurut saya kalau pas saat Iriana dan Anta itu termasuk ke dalam orang pertama, dan kalau pas si penulis bercerita itu tuh termasuk ke dalam orang ketiga. Nah, terus kalau dari segi bahasa, novel ini tuh bahasanya tuh bahasa baku dan tidak baku, tapi penempatan bahasa bakunya tuh bahasa tidak bakunya tuh menurut saya kalau di dalam narasinya itu tidak terlalu tepat. Soalnya nih contohnya gini ya, mata gue membentang ke arah Fosip berwarna biru yang tadi ditinggalkan. Nah itu tuh mata gue, nah itu tuh yang kata gue nya tuh harusnya digaris miring soalnya tidak baku. Nah, terima kasih. Untuk kesimpulan dari novel angkatan 2017 itu, novel-novel ini kebanyakan menceritakan tentang kisah cinta dibalut dengan perjalanan hidup yang berbeda-beda. Dimulai dari penceritaan yang mudah ditebak, juga dalam segi bahasa yang lebih mudah dipahami dibandingkan dengan angkatan sebelumnya. Terus kalau dari alurnya tuh kebanyakan ini tuh beralur maju dan bercerita tentang kisah masa kini, itu kayak seperti zaman modern, jadi seperti mengikuti zaman. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih.